Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Fitri Azahra, NIM 210423336. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemetaan pengembangan organisasi. Yaitu pemahaman tentang pengembangan organisasi sangat penting dalam era yang dinamis saat ini. Memahami jenis, faktor, tantangan, strategi, pendekatan, sifat, model, dan proses pengembangan organisasi adalah kunci untuk menavigasi perubahan organisasi yang kompleks. Pengembangan organisasi yang merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya, memahami hal-hal seperti jenis perubahan organisasi, faktor yang mempengaruhinya, dan tantangan yang dihadapi merupakan langkah penting dalam proses ini. Selanjutnya yaitu jenis perubahan organisasi, yaitu pertama perubahan struktural, yaitu perubahan yang melibatkan struktural organisasi, hierarki, dan alur kerja, contohnya penggabungan departemen atau penambahan level manajemen. Kedua, perubahan teknologis, yaitu perubahan yang melibatkan adopsi teknologi baru, proses otomatisasi, dan integrasi sistem digital. Ketiga, perubahan kultural, perubahan yang melibatkan nilai-nilai norma dan keyakinan organisasi. Contohnya perubahan budaya, perubahan perusahaan menuju inklusi dan kolaborasi. Keempat, perubahan strategis, yaitu perubahan yang melibatkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Contohnya perubahan fokus bisnis dan ekspansi pasar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi, yaitu faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam organisasi seperti visi dan misi, budaya organisasi, dan sumber daya manusia. Ketidaksesuaian antara strategi dan struktur organisasi dapat mendorong perubahan. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar organisasi seperti perubahan teknologi, persaingan pasar, dan tren sosial. Perkembangan teknologi digital dapat memaksa organisasi untuk beradaptasi. Selanjutnya, tantangan dalam perubahan organisasi. Pertama, ketahanan terhadap perubahan, yaitu beberapa individu mungkin resisten terhadap perubahan karena takut kehilangan kontrol, ketidakpastian, atau rasa nyaman. Selanjutnya, kurangnya komunikasi. Komunikasi yang kurang jelas tentang alasan, tujuan, dan dampak perubahan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan. Selanjutnya, ketidakjelasan peran, yaitu perubahan organisasi dapat menyebabkan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab yang dapat menghambat kinerja individu. Selanjutnya, kurangnya sumber daya, itu kurangnya sumber daya seperti pelatihan, dukungan finansial, dan waktu dapat menghambat efektivitas perubahan. Selanjutnya, strategi menghadapi tantangan perubahan organisasi, yaitu komunikasi efektif, yaitu komunikasi yang transparan dan jelas tentang alasan, tujuan, dan dampak perubahan sangat penting untuk mengurangi resistensi. Kedua, pelatihan dan pengembangan, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan yang memadai untuk membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan keterampilan mereka. Ketiga, insentif dan pengakuan, yaitu menawarkan insentif dan penghargaan untuk memotivasi karyawan dan mengakui kontribusi mereka dalam proses perubahan. Keempat, dukungan dan bimbingan, yaitu memberikan dukungan dan bimbingan kepada karyawan selama proses perubahan termasuk akses ke sumber daya dan mentor. Selanjutnya pendekatan pengembangan organisasi, yaitu ada pendekatan konsultasi proses, diskusinya membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal melalui proses konsultasi yang sistematis. Selanjutnya pembangunan tim atau meningkatkan efektivitas tim dengan memfokuskan pada komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Selanjutnya pelatihan sensitivitas atau meningkatkan kesadaran diri dan sensitivitas terhadap perilaku dan budaya organisasi. Selanjutnya, sifat pengembangan organisasi atau kolaboratif atau pengembangan organisasi yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan termasuk manajemen dan karyawan. Selanjutnya, sistematis atau pengembangan organisasi yang menggunakan pendekatan yang sistematis yang melibatkan analisis, perencanaan,
implementasi dan evaluasi. Dan selanjutnya berorientasi pada pertumbuhan, yaitu tujuan utama pengembangan organisasi adalah untuk membantu organisasi berkembang dan meningkatkan kinerja. Selanjutnya, berbasis perubahan atau pengembangan organisasi melibatkan perubahan yang direncanakan dan sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya mode-mode pengembangan organisasi adalah satu model Lewin Change Management atau model ini melibatkan 3 tahap yaitu unfreeze, change, dan refresh untuk membantu organisasi mengatasi resistensi demi implementasikan perubahan. Selanjutnya model action research yaitu model ini melibatkan siklus penelitian dan tindakan untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi, mengevaluasi dampaknya. Selanjutnya model appreciative inquiry atau mode ini berfokus pada kekuatan dan potensi organisasi untuk menciptakan perubahan positif dan menginspirasi. Keempat yaitu model continuous atau improvement. Model ini menekankan pada peningkatan berkelanjutan melalui proses siklus yang melibatkan identifikasi masalah, pengembangan solusi, dan implementasi evaluasi. Dan selanjutnya proses pengembangan organisasi atau pertama penilaian kebutuhan yaitu tahap ini melibatkan identifikasi masalah dan peluang untuk perbaikan dalam organisasi. Selanjutnya perencanaan yaitu tahap ini melibatkan perencanaan strategi dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengembangan organisasi. Ketiga implementasi yaitu tahap ini melibatkan penerapan strategi dan tindakan yang telah direncanakan. Keempat evaluasi tahap ini melibatkan penilaian efektivitas program pengembangan organisasi dan penyelesaian yang diperlukan. Sekian dari saya mohon maaf apabila, salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi